Pernah nggak sih kalian ngalamin ini? Pas mau foto-foto pakai HP, buka kamera, tiba-tiba muncul kotak-kotak kecil di layar sebelum sempet jepret. Keren banget kan? HP kita itu nggak cuma lihat gambar sebagai kumpulan piksel aja, tapi dia benar-benar tahu apa yang ada di situ. Oh, ini orang, yang itu anjing, dan di belakangnya ada pintu. Dulu kayak di film fiksi ilmiah, sekarang udah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Nah, ini nih yang bikin penasaran. Gimana sih caranya mesin bisa belajar melihat? Tenang, ini bukan sulap, bukan sihir. Ini sains, dan sains yang luar biasa canggih yang bakal ngubah total cara kita berinteraksi sama teknologi. Oke, kita masuk ke dunia computer vision atau visi komputer. Inilah ilmu di balik sihir tadi. Dan ini teman-teman adalah salah satu cabang AI atau kecerdasan buatan yang perkembangannya paling ngebut sekarang. Jadi intinya gini, visi komputer itu tujuannya ngasih mesin kemampuan buat ngerti data visual kayak foto dan video. Jadi mesin nggak cuma lihat, tapi juga bisa mengidentifikasi isinya, terus bikin keputusan dari situ. Mirip banget sama cara kerja otak kita kan, tiap detik kita ngelakuin ini. Tapi, ada tapinya nih. Buat komputer, melihat itu bukan cuma satu aksi tunggal. Prosesnya jauh lebih kompleks. Sebenarnya, ini adalah rangkaian tugas-tugas spesifik yang harus dikerjain supaya dia benar-benar paham sama satu gambar. Nah, disinilah bagian serunya. Yuk, kita bedah langkah-langkahnya satu persatu. Ini benar-benar fondasi dasar dari cara kerja visi komputer. Oke, langkah pertama namanya segmentasi. Gampangnya, bayangin aja komputer itu kayak lagi ngejiplak garis luar setiap objek di gambar. Mana orangnya, mana anjingnya, mana pintunya. Jadi setiap elemen dipisahin dari backgroundnya dan dari objek lain. Habis itu, lanjut ke klasifikasi. Nah, setelah objeknya dipisahin, komputer mulai ngasih label atau nama. Oh, ini orang, yang ini anjing. Jadi, setiap bentuk yang udah dikenali tadi dikasih nama. Dan yang terakhir, deteksi objek. Nah, ini nih yang paling sering kita lihat. Munculnya kotak-kotak di layar HP tadi. Kotak ini nunjukin lokasi persis dari setiap objek yang udah berhasil diidentifikasi. Oke, jadi sekarang kita udah tahu apa yang komputer lakuin. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya dia belajar semua itu dari awal? Ternyata ada 3 cara utama, atau bisa kita sebut gaya belajarnya si mesin. 2 gaya belajar yang paling umum itu namanya supervised learning atau pembelajaran terawasi dan unsupervised learning atau tanpa pengawasan. Kalau yang terawasi, kita itu kayak ngasih contekan atau kunci jawaban. Kita kasih lihat ribuan foto anjing dan semuanya udah kita kasih label anjing. Nah, kalau yang tanpa pengawasan, kebalikannya. Kita cuma kasih segunung data, terus bilang, nih cari polanya sendiri ya. Jadi dia harus nemuin sendiri mana yang mirip dan bisa dikelompoki. Nah, selain 2 itu, ada cara ketiga. Namanya reinforcement learning atau pembelajaran penguatan. Di sini, mesin belajar murni dari trial and error, coba-coba. Jadi dia berinteraksi, kalau keputusannya benar, dia dapat hadiah digital. Kalau salah, dapat hukuman. Lama-lama, dia jadi pintar milih aksi yang ngasih hadiah paling banyak. Persis kayak kita main game kan? Selalu cari cara biar skornya maksimal. Sekarang yuk kita bahas lebih dalam soal gaya belajar yang paling umum dipakai di aplikasi sehari-hari. Pembelajaran terawasi. Ini nih otaknya teknologi pengenalan wajah sampai mobil otonom. Biar gampang kita pakai contoh aja ya. Anggaplah kita mau ngajarin mesin buat ngenalin satu jenis burung spesifik. Misalnya burung gereja atau pipit. Prosesnya tuh logis dan terstruktur banget. Nah, ini dia inti prosesnya. Pertama, kita suapin dia data, ribuan gambar burung pipit yang udah kita kasih label. Terus, modelnya mulai belajar. Dia cari pola-pola kecilnya, kayak bentuk paruh, warna buru, ukurannya. Nah, setelah latihan yang cukup, baru deh tesnya. Kita kasih lihat gambar burung baru yang belum pernah dia lihat. Dan berdasarkan semua yang udah dipelajari, dia bisa nebak dengan akurat. Wah, ini burung pipit. Dan jangan kira ini cuma teori di kampus loh. Teknologi ini ada di mana-mana. Tiap kali HP kamu kebuka pakai muka kamu, itu pembelajaran terawasi. Mobil otonom yang bisa ngenalin rambu lalu lintas, itu juga. Teknologi ini benar-benar mengubah banyak hal, dari cara dokter mendiagnosis penyakit sampai proses produksi di pabrik. Perkembangannya di bidang ini tuh gila cepet banget. Dulu cuma jadi bahan obrolan para peneliti di lab, sekarang teknologinya meledak dan jadi salah satu kekuatan yang paling mengubah dunia. Coba deh lihat perkembangannya. Konsep dasarnya sih udah ada dari tahun 50-an.
Tapi, lihat apa yang terjadi beberapa tahun belakangan ini. Boom, kemajuannya luar biasa pesat. Kenapa? Karena sekarang kita punya data yang super banyak dan komputer yang jauh lebih canggih. Ini benar-benar mengubah permainan. Dampaknya, wah, kemana-mana. Visi komputer udah nggak cuma di lab lagi. Sekarang dia bantu mengoptimalkan hasil panen, bantu dokter nemuin penyakit lebih cepat, bikin transportasi kita lebih aman, bahkan ngelindungin kita di dunia maya. Pada akhirnya, semua ini kembali ke satu ide utama yang dirangkum dengan pas banget sama salah satu sumber kita. Pembelajaran mesin itu mengotomatiskan bantuan manusia dengan cara melatih algoritma pakai data yang relevan. Intinya, kita ngambil tugas yang tadinya butuh mata dan otak manusia, terus kita serahin ke mesin biar bisa dikerjain dengan skala dan kecepatan yang nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Jadi, lain kali HP kamu bisa ngenalin muka temenmu, kamu sekarang tahu, itu bukan sihir. Itu adalah hasil kerja keras puluhan tahun, data yang super besar, dan proses belajar yang luar biasa yang akhirnya bikin mesin bisa melihat. Pertanyaan besarnya sekarang, dengan kemampuan melihat yang baru ini, penemuan baru apa lagi ya yang bakal kita temukan selanjutnya?